Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berliani Putri Zanuar dengan NIM 21411 0402106. Di sini saya akan melanjutkan mengenai identifikasi, asesmen, dan intervensi anak berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita. Nah, di sini anak-anak yang dianalisis mengalami hambatan intelektual perlu diidentifikasi dan dikenali sejak dini. Nah, adapun identifikasi dalam konteks ini itu merujuk pada penentuan maupun pengenalan distintif dan kebutuhan anak yang mengalami tunagrahita. Nah, identifikasi ini biasanya melibatkan pengumpulan informasi tentang nilai kecerdasan, kecakapan pengetahuan atau kognitif, lalu tingkat kemandirian, serta cakupan perkembangan lainnya yang dapat berdampak pada intervensi dan dukungan yang tepat. Nah, adapun langkah-langkah melakukan identifikasi adalah yang pertama itu mengumpulkan data kondisi anak seluruh peserta didik di kelas berdasarkan pada gejala yang terlihat atau nampak. Lalu yang kedua itu mengurai data dan mengklasifikasikan anak. Lalu yang ketiga itu membuat data nama peserta didik. Lalu yang keempat itu melaporkan hasil. Lalu yang selanjutnya itu melaksanakan pertemuan khusus atau case conference. Lalu yang keenam itu merancang laporan hasil penemuan kasus. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengamati gejala yang nampak pada anak. Nah, setelah melakukan proses identifikasi, langkah selanjutnya ini adalah menyusun asesmen. Nah, dalam menyusun asesmen itu dapat dimaknai sebagai suatu proses penghimpunan informasi. Nah, informasi dari asesmen tersebut wajib digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat pertimbangan penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini khususnya anak tunagrahita. Nah, adapun asesmen untuk anak tunagrahita sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan asesmen reading dan juga asesmen matematika. Nah, pada asesmen reading itu terdapat berbagai macam, yakni ada yang pertama ada oral reading, lalu ada reading comprehension dan juga word attack skills, dan terakhir ada word recognition skills. Nah, yang terakhir itu ada asesmen matematika. Di sini itu dapat dilakukan dengan cara berhitung, problem solving, dan aplikasi berhitung. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada intervensi anak tunagrahita. Di sini yang biasa terjadi atau yang biasa umumnya itu terjadi itu dilakukan dengan terapi okupasi, yakni untuk kemampuan kognitif serta sensorik anak tunagrahita. Lalu yang kedua itu ada fisioterapi, yakni untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar atau gross motor skill. Nah, selanjutnya itu ada terapi wicara, yakni untuk melatih anak yang terlambat berbicara pada anak tunagrahita. Lalu yang terakhir itu ada terapi sensori integrasi untuk melatih pengintegrasian sensori visual. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.